Halo, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dr. Bibiantara Mabangun, absen 8. Saya Julian Yusa Alarik, absen 18. Aulia Hidayatullah, absen 4. Aku Fidel Mazahria, absen 16. Saya Sergistian Jati, absen 33. Kami dari kelompok 2 dan inilah video kami. Ditonton sampai habis. Jadi, Geraha Acitya merupakan perpustakaan di SMA Negeri 1 Blitar yang kita gunakan untuk mengumpulkan informasi, data-data, dan juga materi. Dan pada kesempatan kali ini aku akan bahas tentang materi-materi yang sudah aku kumpulkan dari Geraha Acitya bersama teman-teman. Yaitu membahas tentang golongan 2A alkali tanah. Dalam sistem periodik unsur, unsur-unsur dibedakan menjadi golongan dan periodenya. Unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan berarti memiliki elektron valensi yang sama. Unsur-unsur dari alkali tanah dalam sistem periodik menempati golongan 2A. Unsur-unsur alkali tanah meliputi berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium. Pertama, kita akan bersama-sama bahas tentang sifat fisika dari alkali tanah. Yang pertama, alkali tanah itu bersifat keras dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan unsur alkali. Yang kedua, sifat fisika dari alkali tanah adalah logam alkali tanah relatif lunak dan dapat menghantarkan panas dan listrik secara baik kecuali berilium. Yang kedua, kita akan membahas tentang sifat kimia dari alkali tanah. Sifat kimia yang pertama, logam alkali tanah memiliki jari-jari atom yang besar dan harga ionisasi yang kecil. Kedua, semua logam alkali tanah juga mempunyai kecenderungan teratur daya reduksi yang semakin kuat dari berilium ke barium. Yang ketiga, mudah membentuk ion-ion positif. Selanjutnya, sifat kimia dari alkali tanah yaitu semua logam alkali tanah merupakan logam yang tergolong reaktif meskipun kurang reaktif dibandingkan dengan unsur alkali. Selanjutnya, senyawa BeOH2 bersifat amfoter yang artinya bisa bersifat asam maupun basa. Kemudian, sifat kimia lainnya yaitu Be tidak bereaksi dengan air, Mg bereaksi dengan air panas, Ca, Sr, dan Ba bereaksi dengan air dingin. Kemudian, logam alkali tanah dibuat melalui proses elektrolisis klorida dan fluorida cair dan juga reduksi dengan karbon atau aluminium. Dan yang terakhir adalah saat bereaksi dengan asam encer, hanya Be yang bereaksi dengan lambat. Nah, itu tadi adalah sifat kimia unsur dan senyawa pada alkali tanah. Dan selanjutnya, aku akan tunjukkan reaksi-reaksi menggunakan unsur alkali tanah. Oke, selanjutnya kita akan bahas bersama tentang manfaat dari golongan 2A dan juga sebenarnya terdapat di alam itu seperti apa sih? Nah, kita akan breakdown satu persatu dari karakteristik berilium, magnesium, kalsium,
strontium, barium, dan juga radium. Oke, yang pertama, kita punya beryllium atau Be. Ini logam yang memiliki warna abu-abu, ringan, tapi mudah pecah loh guys. Dan beryllium ini termasuk dalam unsur yang beracun. Logam ini digunakan sebagai bahan penguat dari kemudi pesawat jet. Dan selain itu, campuran beryllium juga menjadi bahan untuk peralatan listrik dari komponen televisi. Nah, selanjutnya untuk magnesium, radium, barium, itu semua akan dijelaskan setelah satu ini. Yang kedua ada magnesium atau Mg. Magnesium itu bentuknya padatan logam yang berwarna abu-abu mengkilap. Unsur ini biasanya digunakan bersama unsur lain untuk melapisi tungku. Magnesium ini digunakan karena punya titik leleh yang cukup tinggi. Selain itu, dalam pasta gigi yang kita gunakan juga terdapat magnesium loh teman-teman. Fungsinya untuk mengurangi asam yang ada di dalam mulut. Ketiga, ada kalsium atau Ca. Nah, pasti udah gak asing ya mendengar kata kalsium. Iya, unsur yang terdapat pada susu ini berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Kalsium memiliki ciri putih keperakan, dan selain terdapat pada susu, kalsium juga digunakan sebagai campuran untuk membuat gips patah tulang. Keempat, kita punya strontium atau Sr. Strontium adalah logam lunak yang berwarna perak kekuningan. Unsur ini sangat reaktif loh teman-teman, dan bisa membentuk lapisan oksida yang gelap bila terkena udara. Strontium ini digunakan untuk memproduksi kaca tabung sinar katoda untuk televisi berwarna. Selain itu, strontium juga dapat digunakan dalam memproduksi magnet keramik ferit dan dalam pemurnian seng. Kelima, barium atau Ba. Tapi tahu nggak sih teman-teman, barium itu sebenarnya nggak pernah loh ditemukan di alam sebagai unsur bebas. Iya, karena reaktivitas kimianya yang sangat tinggi. Contohnya, barium alami yang paling umum ditemui di alam adalah barium sulfat yang digunakan sebagai obat untuk menderita gangguan pencernaan. Kemudian, ada barium karbonat yang digunakan sebagai racun tikus. Barium ini memiliki warna keperakan dan sifatnya yang lunak. Terakhir, kita punya radium atau Ra. Radium ini memiliki warna hampir putih bersih. Tapi, jika sudah teroksidasi oleh udara, warnanya bakal berubah menjadi hitam loh. Radium ini memiliki tingkat radioaktif yang tinggi. Di bidang kesehatan, radium disuntikan kepada penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang macam-macam logam alkali tanah beserta sifat dan karakteristiknya. Jadi makin tahu dong ya tentang alkali tanah. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari golongan 2A atau yang disebut dengan alkali tanah. Jadi, sekian dari aku, and see ya. Iya, ada yang garap iki. Jadi zatnya gimana? Aku bingung iki. Loh, guys, Iki lho, iki garap iki lho, El. Bingung, nggih iki wis sinau bareng-bareng toh. Garap tentang alkali tanah nggih persiapan ujian gitu. Oh alah, alkali tanah loh. Pas Oh. banget, aku juga lagi bahas alkali tanah loh. Oh alah, wis bahas bareng ya. Bahas bareng ya. Oh, Yes. bingung Jadi, iki. oke. Jadi gini guys, nomor 1 ya.
Nah, soal terakhir, bahan deterjen yang berfungsi mengikat ion Ca2+ dan Mg2+ yang terdapat dalam air sadah adalah, nah ini jawabannya dol gak teman-teman, jadi karboksi metil selulosa atau CMC. Oh, bagaimana L caranya L? Oke, jadi bahan tambahan yang dipakai untuk menambah daya guna deterjen itu adalah CMC atau karboksi metil selulosa. Dipakai agar kotoran yang telah dibawa oleh deterjen ke dalam larutan itu tidak kembali lagi ke bahan cucian pada waktu mencuci gitu. Oh, ngono carane. CMT. Paham. Berarti wake yo teori ini iki hafalan El. Iya, emang banyak banget yang harus dihafal dan diperhatikan juga. Belum rumus-rumus yang lainnya juga. Guys, mumet dasis. Hafalannya. Semangat ya guys. Apaan dulu ya? Balik kelas. Kata anak ini. Alah, modus ayo balik. Yap, itu tadi teman-temanku. Mereka semangat banget buat belajar kimia. So, that's all from us. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye-bye. Ini dia video penjelasan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. See you. Terima kasih. Dadah. Closing.